Kamu udah lakuin segalanya. Benar-benar lari sampai ngos-ngosan. Tapi kok rasanya ada yang kosong ya? Hari ini kita bakal telusuri bareng-bareng kenapa rasa gagal itu kayak hantu yang terus ngejar kamu, bahkan pas kamu udah berusaha sekuat tenaga. Pernah nggak sih kamu diem terus mikir, udah korbanin segalanya kok rasanya gini-gini aja? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Kamu memulai hari bahkan sebelum ayam berkokok, nyuri-nyuri waktu dari jam tidur yang seharusnya jadi hak kamu. Waktu buat main, buat ngopi santai sama teman, atau sekedar nonton film, perlahan-lahan hilang, ketelan sama daftar kerjaan yang gak ada habisnya. Badan kamu udah teriak minta istirahat, tapi pikiranmu terus maksa. Ayo, sedikit lagi, satu langkah lagi, pasti sampai. Dan disinilah anehnya. Setelah semua perjuangan itu, kamu akhirnya sampai di garis finish, tapi nggak ada rasa lega, nggak ada rasa menang. Yang ada cuma sepi dan pertanyaan di kepala. Udah? Gini doang? Oke, kita bedah satu-satu ya. Bagian pertama, capek tapi nggak ngerasa menang. Ini tuh perasaan pas kamu udah berhasil capai sesuatu, tapi bukannya seneng, yang muncul malah bisikan, kok pencapaian si A kayaknya lebih keren ya? Dulu ada filsuf namanya Albert Camus. Dia nulis soal mitos Sisyphus. Itu loh, orang yang dikutuk selamanya buat dorong batu raksasa ke puncak gunung, pas nyampe atas, batunya gelending lagi ke bawah. Mungkin tanpa sadar, inilah yang lagi kamu alamin. Kamu ngerasa gagal karena yang kamu kejar itu lari terus, nggak pernah mau diem. Jujur aja ya, ini nih kenyataan pahitnya. Kita nggak pernah ngizinin diri kita sendiri buat sampai di tujuan. Tiap kali kita berhasil, standar kita itu otomatis naik sendiri. Kemenangan jadi bukan garis finish, tapi malah jadi garis start buat perlombaan berikutnya yang lebih berat lagi. Jadi intinya tuh gini, kamu merasa gagal bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu nggak pernah ngasih izin ke diri sendiri buat merasa cukup. Kamu sendiri yang terus mindahin tiang gawangnya tiap kali kamu hampir ngegolin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang jujur aja paling serem. Saingan terberat kamu itu bukan rekan kerja, bukan tetangga julid, bukan juga orang-orang keren di media sosial. Saingan terberatmu adalah versi ideal dirimu yang cuma ada di kepala kamu doang. Ini pertarungan yang gak adil. Di satu sisi, ada kamu yang asli, yang bisa capek, yang bisa salah, yang manusia. Di sisi lain, ada si hantu dari imajinasimu, yang sempurna, gak pernah istirahat, dan gak nyata. Jelas saja kamu bakal ngerasa kalah terus. Mana bisa manusia beneran menang lawan ilusi? Coba deh renungin ini sebentar. Setiap hari kamu ngorbanin rasa tenangmu saat ini cuma buat ngejar bayangan yang gak akan pernah bisa kamu tangkap. Oke, selain perang di dalam diri, ada juga tekanan dari luar. Dunia digital, terutama media sosial, itu sengaja dirancang buat bikin kita terus-terusan ngerasa kurang. Media sosial itu kan pamer hasil akhir, tapi proses jatuh bangunnya yang berantakan itu disembunyiin. Kita cuma lihat puncak gunung es orang lain, tapi kita nggak lihat bagian bawahnya yang jauh lebih besar, yang isinya keringat, air mata, dan kegagalan berkali-kali. Jadi, coba kita lihat dari sudut pandang yang beda. Perasaan gagalmu itu mungkin bukan sepenuhnya salahmu. Itu produk yang dijual oleh sistem biar kamu terus nggak puas, terus belanja, dan terus kerja gila-gilaan. Terus gimana dong? Gimana kalau kita coba ubah cara kita ngelihat kemenangan? Mungkin sukses yang sebenarnya itu bukan tentang mencapai puncak. Ada filosofi namanya absurdisme. Intinya gini, dunia ini emang kadang nggak masuk akal dan nggak adil. Tapi justru di tengah perjuangan yang kelihatannya sia-sia itulah kita bisa nemuin arti. Kemenangan bukan di hasilnya, tapi di prosesnya. Bayangin deh si Sisyphus tadi. Dia bisa aja bahagia bukan karena batunya nyampe puncak, tapi karena dia menemukan kekuatan di setiap dorongan batunya. Kemenangan sejati itu bukan piala, bukan jabatan, bukan pujian. Kemenangan sejati itu pas kamu bisa ngaca di akhir hari yang super berat dan bilang ke diri sendiri, aku udah coba. Kamu itu bukan gagal. Kamu cuma sedang menjadi manusia di dunia yang nuntut kita jadi robot. Pada akhirnya, ini semua tentang berdamai, bukan sama dunia luar, tapi sama diri kita sendiri. Kamu nggak perlu minta maaf karena kamu capek, karena kamu bikin salah, atau karena kamu nggak bisa jadi hantu sempurna di kepalamu itu. Kamu itu manusia, dan jadi manusia itu udah cukup. Coba, sekarang ucapkan kalimat ini
untuk dirimu sendiri. Bukan besok, bukan nanti, sekarang. Usahaku hari ini sudah cukup. Ya, sekecil apapun langkahmu hari ini, itu beneran udah lebih dari cukup. Jangan biarkan dunia yang gila ini nentuin harga dirimu. Orang lain bebas ngasih label gagal. Tapi ngerasa cukup, itu adalah hadiah yang cuma kamu sendiri yang bisa kasih buat dirimu. Nah, sekarang giliran kamu. Coba tulis di kolom komentar. Bukan buat ngeluh, tapi biar kita semua sama-sama sadar, kita nggak sendirian kok dalam pertarungan ini. Dengan saling berbagi, kita jadi tahu kalau apa yang kita pikir kegagalan pribadi, ternyata perjuangan kita bersama.